Ketika sudah menikah, maka ada prioritas dan memiliki tanggung jawab masing-masing. Seperti laki-laki memiliki tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Dan salah satu keutamaan daripada menikah adalah pemberian nafkah itu menjadi keutamaan. Nah, kita lanjutkan bagaimana tentang keutamaan pemberian nafkah ini dalam referensi hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika niat mencari rezeki yang halal, memberikan nafkah yang halal, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, di antara beberapa dosa itu terdapat yang tidak bisa dihapus, maka bisa dihapus dengan bagaimana lelahnya mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan juga ketika misalkan seseorang itu memiliki anak, bahkan ada keutamaan lagi ketika anaknya perempuan. Anaknya perempuan, ada yang punya anak 1 perempuan, 2 perempuan, bahkan sampai 3 perempuan. Nah, ketika ternyata anak perempuan ini dia berikan nafkah, dia jaga, dia lindungi, bahkan sampai besar, maka ini menjadikan pahala surga baginya. Kecuali memang orang ini melakukan dosa besar atau yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Tapi ketika dia menjadi seorang ayah, dia berjuang untuk anaknya, terlebih lagi ada keutamaan itu sebagai anak perempuan, maka pahala yang besar baginya. Dan ketika itu pun ada yang bertanya tentang bagaimana mengeluarkan harta. Jadi sebaik-baik harta itu seperti apa sih? Maka dalam bab ini adalah ketika kita memiliki 1 dinar atau uang yang kita keluarkan, lalu ternyata uang itu untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, ini bisa lebih baik dibanding bagaimana mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan untuk bangun masjid, dia punya uang nih. Uang ini apakah buat nafkah keluarganya atau bangun masjid? Ternyata uangnya hanya pas-pasan dan hanya bisa menafkahi keluarganya. Maka diutamakan keluarganya dulu. Tapi jikalau memiliki harta yang lebih banyak, lalu dia bisa menafkahi keluarganya dan juga bisa bangun masjid, tentu itu bisa banyak keutamaan karena dia menunaikan kewajiban kepada keluarga dan mungkin membangun fasilitas untuk ibadah kepada Allah. Nah, dan juga ketika misalkan ada di antara kita hari ini di zaman serba susah atau sulit cari kerja, atau misalkan ngapain lagi nih misalkan supaya dapat kerjaan yang halal, lalu dia mencari kerjaannya, lalu dia memikirkannya, maka itu bisa lebih utama juga dibanding tadi bagaimana jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad hari ini adalah jihad untuk keluarga, jihad untuk anak istrinya. Jadi hari ini jihad tidak ada perang gitu ya. Karena alhamdulillah kita bisa berada hidup di negara yang aman, maka jihadnya bisa kita alihkan kepada jihad keluarga, memberikan nafkah, memberikan ketenangan, keamanan untuk anak dan istrinya. Lalu jika juga ada tentang bagaimana dia mencari nafkah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana untuk terhindar dari minta-minta, maka ini luar biasa. Maka ketika dia menafkahkan kepada istrinya, kepada anaknya, jadi itu dianggap sedekah. Dan tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maka seorang ayah atau misalkan pemimpin keluarga harus bagaimana paham dalam memberikan nafkah. Jangan sampai mungkin boleh jadi terjerat hal-hal yang membuat kesulitan. Dan juga masih banyak referensi lainnya tentang bagaimana ketika itu nafkah kepada dirinya, kepada istri, kepada anak, sanak famili, kerabat, untuk semua orang. Nah, ini urutannya ya. Jadi untuk dirinya, untuk istri, anak, sanak famili, kerabat, baru untuk bagaimana semua orang. Mudah-mudahan memang Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah, sehingga cukup untuk diri, cukup untuk istri, untuk anak, untuk kerabat, saudara, keluarga besar, orang tua, bahkan mungkin sampai untuk orang lain, itu kita bisa berbagi
dengan bagaimana dapat harta yang halal. Dan juga jikalau ternyata di pagi hari, jadi kan ada keutamaan sedekah gitu ya. Nah, ketika bangun di pagi hari lalu ternyata dia mengeluarkan uangnya, ngasih kepada istrinya untuk belanja, ngasih kepada anaknya keperluan sekolah, itu bisa dianggap sedekah. Maka malaikat akan mendoakan dengan doa mudah-mudahan bagaimana diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai memberi nafkah yang halal. Tapi sebaliknya, kalau bangun pagi itu istrinya nggak dikasih mungkin jatah mingguan atau bulanan atau harian. Ya kasihan misalkan istrinya harus dia juga bekerja, anak-anaknya juga ternyata tidak tercukupi untuk sekolah, untuk kebutuhan lainnya, maka jangan sampai ini mungkin menyengsarakannya. Dan juga bagaimana masih ada tentang pahalanya, yaitu bisa juga diperumpamakan seperti berpahala berpuasa ya. Nah, ini seorang berpuasa karena bagaimana dia mungkin tidak berpuasa tapi dengan niat tadi mencari nafkah karena Allah, beribadah, maka ada keutamaan itu. Meskipun memang berpuasa dengan tidak berpuasa berbeda, tapi ini seumpama diumpamakan tentang seraya berpuasa juga gitu ya. Nah, dan juga ada tentang bagaimana eh, pertolongan Allah itu bisa didapatkan dengan beramal soleh. Dan salah satunya dengan bersedekah, dengan mengeluarkan biaya. Si suami itu mengeluarkan biaya buat mungkin biaya anaknya sekolah, buat anaknya pesantren, buat segala sesuatu. Maka itu menjadikan bagaimana pertolongan Allah sangat dekat. Karena memang hartanya dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk anaknya mencari ilmu, untuk belajar, maka pertolongan Allah sangat dekat. Dan juga di bagaimana suatu hari di hari kiamat, di hari timbangan, maka salah satu timbangan yang memberatkan, timbangan kebaikan, yaitu bagaimana dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Barangkali mungkin dianggap sepele ya, tapi ketika memberikan nafkah yang terbaik, ternyata itu bisa bagaimana menjadi timbangan yang berat, timbangan kebaikan ketika itu. Dan Allah mencintai hamba yang menjaga diri dari bagaimana harta yang haram. Jadi ketika ada hamba Allah menjaga dirinya untuk tidak memakan yang haram, untuk tidak mencari yang haram, maka Allah sangat mencintai. Karena apa? Karena dia senantiasa mencari yang halal, yang barokah, meskipun memang barangkali tidak kaya, meskipun barangkali hanya sekedar cukup, tapi ketika halal barokah, maka Allah akan mencintainya. Dan ketika sulitan ekonomi, bagaimana ternyata mencari yang halal ini, dia bisa mendatangkan di hari kiamat pun seperti bercahaya. Jadi dibangkitkan di hari kiamat bercahaya seperti bulan purnama karena mencari harta karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nyari harta karena pengen sombong, karena pengen pamer, karena pengen membuktikan, maka dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan mendapatkan murka, na'udzubillah min zalik. Jadi kalau memang nyari nafkah karena Allah, maka dibangkitkan dengan penuh pahala dan bercahaya. Tapi ketika dibangkitkan, ternyata dia membawa harta tapi untuk sombong, untuk pamer kepada manusia, untuk ria, untuk menyakiti hati orang, maka itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ketika misalkan itikaf di masjid. Itikaf di masjid ya, lalu ternyata ketika dia itikaf di masjid ada ternyata keluarga yang membutuhkan di rumahnya, dia harus mencari kayu bakar misalkan, atau dia harus berikhtiar bekerja supaya dapat uang supaya bisa beli makan. Maka ketika dibenturkan itikaf di masjid dengan berikhtiar mencari nafkah untuk keluarganya, maka ternyata itu direkomendasikan untuk bagaimana mencari nafkah untuk keluarga. Karena sudah menjadi suami, karena sudah menjadi ayah, maka ada tanggungan yang lebih besar, yaitu tanggungannya itu anak dan istrinya. Dan juga barangkali masih banyak referensi tentang keutamaan bagaimana memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka termasuk mungkin kepada sanak kerabat, orang tua, tetangga, kerabat, dan membutuhkan,
yang mudah-mudahan ayah bunda jika memiliki inspirasi boleh dituliskan di kolom komentar, dan jika suka boleh di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.